Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Hayati dengan NIM 34230002 akan menampilkan sebuah video pidato dalam rangka memenuhi tugas terstruktur dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbingnya itu Ibu Endang Wahyuningsih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah amma ba'du. Langkah pertama, dan inilah yang harus kita utamakan, setinggi puja dalamnya rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, beberapa di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat berinteraksi satu sama lain sebagai hambanya yang beriman. Salawat beriringkan kata salam, tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meniti di atas pedang, berenang di lautan darah demi menegakkan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sepantasnya kita mengirimkan sepucuk doa pendek yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi syafaat oleh beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Endang Wahyuningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mendengar pidato singkat dari saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Tanpa memperpanjang waktu, adapun tema yang akan saya ulas pada kesempatan ini ialah bersyukur kunci bahagia. Hadirin sekalian, istilah syukur berasal dari bahasa Arab yaitu syakara yaskuru syukron yang artinya berterima kasih. Dalam kamus bahasa Arab, syukur berarti ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan sebuah kenikmatan. Semua orang ingin bahagia, namun sayang, banyak orang yang mengira kebahagiaan itu hanya bisa diraih dengan banyaknya harta. Karenanya, banyak orang yang banting tulang mencari harta agar bahagia. Pertanyaannya sekarang, apakah orang kaya itu pasti bahagia? Dan apakah orang tidak punya itu pasti nestapa? Jawabannya tidak. Orang yang kaya bisa saja susah luar biasa, dan orang yang miskin bisa saja bahagia sepenuhnya. Karena kebahagiaan hidup itu tidak bisa diukur dengan materi, melainkan dengan hati. Tidak semua orang yang memiliki banyak harta itu kaya. Mengapa saya sebut demikian? Orang yang miskin saja tapi hatinya kaya, maka dia telah mendapatkan kekayaan yang sebenarnya. Banyak orang yang memiliki harta berlimpah tetapi hatinya tidak pernah merasa cukup. Awalnya hanya ingin membeli sepeda motor, setelah memilikinya menginginkan sebuah mobil, setelah memilikinya menginginkan pesawat terbang. Begitu seterusnya. Dia akan terus berusaha menambah kekayaannya. Tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, dan tidak kenal halal dan haramnya. Jika gagal, frustasinya bukan kepala. Orang yang seperti ini, meski hartanya banyak, tidak akan pernah menjadi orang kaya yang sebenarnya. Disebut orang yang kaya adalah jika hatinya kaya. Maksudnya apa? Kita merasa cukup dengan pemberian Allah. Kita terima semua yang ditakdirkan Allah kepada kita, tidak rakus dan tidak pula punya keinginan untuk menumpuk-numpuk harta. Lantas bagaimana agar kita memiliki hati yang demikian? Pasrah dan senantiasa bersyukur kepada Allah lah jawabannya. Yakin saja apa yang Allah berikan kepada kita pasti itu yang terbaik. Sebagaimana firman Allah dalam satu ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, maka bersyukurlah kepadaku, niscaya kau akan tambah nikmatku, dan jika kau mengingkarinya, niscaya azabku amatlah pedih.
Hadirin yang berbahagia, perjalanan hidup setiap orang tentu berbeda. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menyikapi setiap problem yang datang dalam kehidupan. Banyak orang yang tidak kuat dalam menjalani persoalan hidupnya. Terbukti dengan banyaknya berita yang kita dengar dan lihat dari berbagai media, seperti meningkatnya angka kriminal, tingginya kasus bunuh diri, kekerasan dalam rumah tangga dan anak, dan masih banyak lagi berita miris lainnya. Sederhana sekali sebenarnya untuk bisa tetap hidup dengan bahagia, karena kuncinya ada di dalam diri kita sendiri, yakni bersyukur, atau dalam kata yang lebih mudah dimengerti yaitu merasa cukup. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, sebagaimana pepatah dalam bahasa Batak mengatakan, ulang saili itu ginjang, seulang mati itu mengatai. Artinya, dalam hidup janganlah melihat hidup orang yang lebih dari kita, sebab itu hanya akan menyiksa diri sendiri dengan timbulnya iri dan dengki. Tetapi biasakan melihat pada orang yang kemampuan hidupnya di bawah kita, agar kita bisa jauh lebih bersyukur. Manusia memang telah disertakan hawa nafsu, termasuk nafsu akan dunia. Tetapi sebaik-baiknya manusia adalah yang memenuhi hatinya dengan rasa syukur. Dengan begitu, seseorang akan terbebas dari penyakit hati, yakni su'uzon, iri dan dengki. Cobalah meluangkan waktu untuk merenung sejenak. Tidakkah kita tidak memiliki kekurangan apapun? Karena sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah adalah manusia, yang mana tidak hanya dilengkapi dengan akal, melainkan juga pikiran untuk dipergunakan sebagai alat pertimbangan antara baik dan buruk ataupun benar dan salah. Ketika kita sedang dihadapkan pada sebuah persoalan atau kesulitan, cobalah untuk menelaah diri. Sudahkah kita lakukan kewajiban kita sebagai manusia beragama dan bersosial? Jika sudah, kita tinggal berserah diri atau tawakal atas setiap hasil yang akan diberikan Allah pada usaha dan kerja keras. Kita masih punya tubuh yang sehat dan lengkap. Bersyukurlah, karena si buta pun masih bersyukur dengan kebutaannya pada pandangan buruk. Si tuli pun masih bersyukur atas ketidakmampuannya untuk mendengar perkataan yang mengagetkan. Si bisu pun masih bersyukur atas kebungkamannya membicarakan hal-hal yang tepat. Banyak orang yang hidup dengan kekurangan, tapi masih terlihat tawa dan keceriaan dari wajahnya, karena hatinya selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Bersyukurlah atas setiap hal yang kita punya, maka dengan memperbanyak bersyukur, niscaya Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita, sebagaimana janjinya pada surah Ibrahim ayat 7 tadi. Hadirin yang saya hormati, ayo perbanyak bersyukur dan bersiaplah untuk menerima kabar baik dari Allah, yaitu bertambahnya nikmat, salah satunya hidup menjadi lebih bahagia. Bukan hanya itu, dengan menerapkan sifat syukur dalam kehidupan, secara tidak langsung telah menjadikan kita sebagai manusia yang berkualitas dari segi akhlak dan dapat menikmati hidup. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan sebuah pepatah. Sometimes life don't give you what you want, not because you don't deserve it, but because you deserve so much more. Terkadang hidup tidak memberi kita apa yang kita mau, bukan karena kita tidak pantas menerimanya, tetapi karena kita pantas menerima yang lebih dari itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.